Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniratul Nikmah dengan NIM F1G1230010. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat aplikasi berdasarkan studi kasus yang ada sebagai bentuk pemenuhan tugas final basis data. Di sini saya mempunyai studi kasus di mana seorang pengusaha bernama Budi berencana untuk membangun sebuah hotel bernama Hotel Budi yang memiliki fasilitas lengkap dan layanan berkualitas tinggi. Nah, untuk mengelola operasional hotel secara lebih efisien, Budi memutuskan untuk mengembangkan sistem manajemen hotel yang akan mengoptimasikan pengelolaan data tamu, kamar, reservasi, layanan tambahan, dan staf. Nah, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan kamar, pencatatan layanan tambahan yang digunakan tamu, serta pengelolaan informasi staf. Berikutnya kita akan buat sebuah IRD-nya terlebih dahulu berdasarkan studi kasus yang kita lihat tadi. Di situ terdapat 5 entity, yaitu entity tamu, kamar, reservasi, staf, dan layanan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan atribut-atributnya, di mana atribut pertama yaitu ID tamu. Pada entitas tamu, ID tamu di sini sebagai primary key. Kemudian kita tambahkan atribut nama, nomor telepon, alamat, email dulu, pertama email dulu baru alamat. Kemudian untuk atribut kamar yaitu ID kamar sebagai primary key. Kemudian tipe untuk tipe kamar. Kemudian untuk harga. Kemudian terakhir statusnya. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk atribut-atributnya. Nah, setelah itu kita lanjut pada entitas reservasi. Di sini kita tambahkan ID reservasi sebagai primary key. Kita simpankan dulu atributnya, baru kita isi. Di sini kita tambahkan ID reservasi sebagai primary key, kemudian ID tamu, sebagai foreign key,
dan ID kamar sebagai origin key. Kemudian kita tambahkan check out dan check in-nya. Lalu kita hubungkan. Nah, di sini kita lanjut untuk entitas layanan, layanan dulu. Kita rapikan. Nah, untuk entitas layanan di sini kita tambahkan atributnya. Pertama, ID layanan sebagai primary key. Kemudian nama layanan dan harga. Nah, untuk entitas yang terakhir yaitu entitas staff itu kita tambahkan atribut ID staff sebagai primary key. Kemudian di situ kita tambahkan nama, posisi, dan kontak. Nah, selanjutnya kita hubungkan antar entitasnya. Pertama dari entitas tamu dengan reservasi, dimana tamu di sini hubungannya memesan. Tamu memesan reservasi. Dengan relasi one to many, di mana seorang tamu dapat membuat lebih dari satu reservasi, tetapi setiap reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Kemudian untuk hubungan relasi antara kamar dan reservasi yaitu menggunakan reservasi menggunakan kamar, dimana tipe relasinya yaitu one to many juga. Setiap relasi hanya terkait dengan satu kamar, tetapi satu kamar bisa dipesan oleh satu atau lebih reservasi dalam waktu yang berbeda. Kemudian selanjutnya untuk hubungan relasi antara reservasi dan layanan, yaitu memanfaatkan, di mana reservasi memanfaatkan layanan. Reservasi memanfaatkan layanan, di mana tipe relasinya yaitu many to many. Satu reservasi dapat menggunakan satu atau lebih layanan, dan satu layanan dapat digunakan oleh satu atau lebih reservasi. Kemudian untuk hubungan relasi antara layanan dan staff, yaitu staff mengelola layanan, di mana hubungannya yaitu one to many. Seorang staf dapat bertanggung jawab pada
satu atau lebih layanan, tetapi satu layanan hanya dikelola oleh satu staf. Kemudian selanjutnya yang kita buat IIRD-nya menggunakan MySQL Workbench, dimana kita buat pertama tabel tamu, kemudian kita tambahkan kolom ID tamu sebagai primary key, sama seperti di IIRD tadi. Sini menggunakan varchar 100, kemudian nomor telepon varchar 15, kemudian kita tambahkan lagi kolom email. Tunggu, kita sesuaikan ya, kolom email varchar 100, kemudian kita tambahkan lagi kolom alamat menggunakan teks. Teks 15. Nah, setelah itu kita buat lagi tabel kamar. Oh, ada kesalahan tadi. Jadi kita ubah kembali alamat menggunakan teks. Kemudian kita tambahkan tabel lagi, yaitu tabel kamar. Kita klik, kemudian kita ganti dulu. Tambahkan kolomnya yang pertama ID kamar sebagai primary key menggunakan integer. Kemudian tabel kolom kedua yaitu tipe varchar 50. Kemudian harga kita menggunakan desimal. Lalu untuk status kita menggunakan enum tersedia dan terisi atau terisi. Kemudian kita tambahkan lagi tabel ketiga yaitu tabel reservasi, di mana kolom pertama yaitu ID reservasi sebagai primary key. Kemudian check in, dengan tipe data date. Kemudian check out sama juga menggunakan date. Kita tambahkan di sini version key-nya yaitu ID tamu. Tamu ID ya, dengan reference tabelnya ke tamu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ID kamar dengan reference tabelnya kamar. Sepertinya ada kesalahan di sini atau mungkin belum terklik. Oh, maaf, ini belum terklik tadi. Jadi
diulang. Untuk version belum. Di sini kita referensi tabelnya kamar. Kita cek kembali. Ya, sudah terhubung. Kemudian kita buat tabel keempat, yaitu tabel staff. Dengan kolom pertama yaitu ID staff sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian kolom nama varchar 100, lalu posisi menggunakan varchar 50, lalu terakhir kontak varchar 15. Nah, selanjutnya kita buat tabel lagi, yaitu ini tabel terakhir, yaitu tabel layanan. Dengan kolom pertama yaitu ID layanan sebagai primary key, kemudian nama layanan menggunakan tipe data varchar 100, kemudian yang terakhir harga dengan tipe data desimal. Nah, di sini sekarang kita hubungkan sesuai dengan IRD yang kita buat tadi, yaitu hubungannya many to many dari reservasi dan layanan. Kemudian di sini muncul tabel baru, reservasi khas layanan. Kita cek di sini kan ada 5 entitas. Nah, di sini ada 6 tabel karena yang satunya muncul, tabel 1 muncul karena hubungan many to many antara reservasi dan layanan. Kemudian kita hubungkan lagi ini staffnya dan layanan dengan hubungan one to many. Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara tamu dan reservasi. Di sini hubungannya one to many, reservasi dan kamar yaitu one to many, reservasi dan layanan many to many, dan yang terakhir staff dan layanan yaitu one to many. Selanjutnya yaitu implementasi pada MySQL. Nah, di sini telah saya aktifkan Laragon-nya. Nah, karena saya tidak bisa menggunakan terminal pada Laragon, maka saya menggunakan CMD. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan show database. Nah, di sini database saya tuliskan yaitu manajemen hotel. Salah, kita use manajemen hotel. Kemudian kita show database terlebih dahulu untuk menampilkan untuk menampilkan tabel apa saja yang hotel kita buat. Nah, di sini ada 6 tabel. Nah, kalau yang reservasi dan lain-lain ini kosong karena tidak perlu diisi.
Itu hanya sebagai tambahan saja untuk menyimpan virgin key-nya. Nah, di sini langsung saja untuk data kamarnya. Langsung saja di sini saya select untuk menampilkan data pada tabel kamar, yaitu kita menggunakan select from kamar. Nah, di sini muncul uh, 4 kamar ya. Ada standard room, superior room, deluxe room, dan suite room. Dengan harga yang berbeda dengan status tersedia. Sekarang saya sudah tambahkan pada aplikasi yang saya buat. Kemudian selanjutnya kita select untuk layanannya. Nah, di sini ada 3 layanan, yaitu penjemputan bandara, perawatan wajah, dan pusat kebugaran dengan harga yang berbeda. Karena sesuai dengan apa yang saya tambahkan. Kemudian selanjutnya saya select untuk reservasinya. Karena saya baru menambahkan 1 reservasi, maka kita select terlebih dahulu, siapa tahu tidak sesuai. Oh ya, sesuai. Kemudian selanjutnya kita select untuk staff-nya. Nah, di sini hanya 1 saya tambahkan. Kemudian untuk data tamunya kita select tamu. Nah, di sini ada juga 3 yang saya tambahkan. Kemudian untuk kita jalankan aplikasinya. Maaf di sini Pak, karena saya sudah buat terlebih dahulu supaya videonya tidak terlalu lama. Jadi di sini saya sudah buat sebuah localhost, di mana di dalamnya itu ada sistem manajemen hotel. Ya, pertama dashboard sebagai tampilan utama, kemudian ada data tamu, reservasi, data kamar, layanan, dan data staff. Di sini kita sesuaikan dengan yang kita select tadi. Untuk data tamu, yaitu ada 3, sesuai sama yang ada pada MySQL. Kemudian reservasi ada 1, itu juga sesuai. Untuk ID tamu dan ID kamar, ID reservasi juga sesuai. Kemudian untuk data kamarnya itu sesuai juga, ada standard room, superior room, deluxe room. Kemudian untuk layanan yang bisa kita lihat sendiri, di sini juga sesuai. Kemudian data staff di sini ada 1, kemudian sesuai juga. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi pada studi kasus, di mana di sini misalnya Pak Budi mendaftarkan tamu pertama, yaitu tamu A dengan data ID tamu 4. Karena saya sudah menambahkan data sebelumnya, jadi anggap saja ini baru menambahkan data lagi dengan ID tamu 4. Nama menurut kita tambahkan di sini tamu, nama, Monerotonima, nomor telepon, sesuai sama yang ini tadi. Kemudian untuk emailnya, sesuai. Kemudian alamatnya di Kendari. Kemudian kita coba tambahkan, kita cek. Nah, di sini sudah muncul sesuai juga ID tamunya 4, kemudian namanya
nama saya sendiri, yaitu Muniratun 5, dengan nomor telepon sesuai, nomor email sesuai juga. Nah, ini kalau ada kesalahan bisa juga kita edit atau kita hapus. Kemudian selanjutnya untuk reservasi. Di sini beliau mengambil kamar Dulux dengan data reservasi ID reservasi 2. Kita buka kembali untuk reservasinya. Pilih ID berapa tadi? ID tamu 4 dengan kamar Dulux room. Kemudian untuk tanggalnya kita sesuaikan saja dengan tanggal yang sekarang ini, yaitu 30 Desember. Maaf salah. Iya, cocok. Kemudian kita atur saja 1 Januari 2025. Dan kita tambahkan di sini. Nah, cocok. Di sini ID reservasi 2, ID tamu 4. Untuk ID kamar yaitu 3 dengan check-in-nya 2024 bulan 12 tanggal 30. Dan check-out 2025 bulan 1 tanggal 1. Bisa juga kita edit. Ketika kita mau edit di sini, kita edit saja. Kita update. Kalau dihapus juga bisa, kita hapus. Kemudian selanjutnya untuk tamu A juga memilih layanan tambahan berupa laundry dan SPA dengan rincian layanan laundry harganya 50. Kita tinggal tambahkan saja di sini untuk laundry-nya layanan laundry berapa tadi? 50.000. Tambahkan saja. Nah, di sini sudah muncul laundry dengan ID 4, laundry 50.000. Kemudian ada tambahan lagi yaitu SPA dengan harga 100.000. Dengan harga 100. Nah, di sini sudah muncul pada ID keempat. Nah, di sini totalnya itu total tamu ada 4, reservasi 2, total kamar ada 4, dan total layanan ada 5. Nah, sistem ini kemudian akan mencatat semua transaksi dalam tabel yang relevan, termasuk reservasi, kamar, tamu, dan layanan yang digunakan. Setelah tamu selesai menginap, sistem menghitung biaya total berdasarkan harga kamar dan layanan yang dipilih, serta memungkinkan proses check-out dan pembayaran dengan cepat. Data ini juga dapat digunakan untuk melaporkan bulanan yang membantu Budi dalam memantau pendapatan dan penggunaan layanan hotelnya. Nah, tadi kan kita sudah tambahkan data baru di sini. Bisa juga kita cek di sini kita tambahkan tadi tamu, maka kita select tamu. Nah, sudah tertambah di sini otomatis dengan ID tamu 4, nama Muniratun 5, nomor telepon ini, dan alamat Kendari. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai pembuatan aplikasi berdasarkan studi kasus yang ada, mulai dari pembuatan IRD, dan implementasinya pada MySQL,
kemudian bagaimana kita jalankan aplikasinya dengan menambahkan data-datanya dan kita sesuaikan dengan database-nya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.